Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat kita memulai kalau public speaking untuk kebutuhan mengajar, selama ini kita di Mastia Institute itu nggak pakai warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salah, tapi supaya lebih interaktif dan hangat, jadi kita langsung selipkan sapaan di belakang salam. Assalamualaikum teman-teman, gitu. Baik, Ustazah. Kemudian bismillah sebelum memulai itu sebaiknya tidak diperdengarkan. Jadi langsung Assalamualaikum teman-teman. Baik, Ustazah, saya ulangi. Assalamualaikum, teman-teman. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari Nah, ini? sebentar. Kamu salam untuk dijawab atau basa-basi? Dijawab, Ustazah. Kasih jeda untuk orang jawab. Ulangi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk saat Oke, ini, sebelum tidak boleh ada dan tidak perlu menggunakan kata baik kecuali ada yang bertanya kabar. Oke? saya ulangi, Ustazah. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, Pembelajaran, bukan pelajaran. Pembelajaran. saya ulangi Ustazah, sebelum memulai pembelajaran Oke, pada sore sebentar. ini, Yang maksud saya ulangi itu bukan buat aku, tapi buat audiens. Jadi kalau misalnya kamu salah ngomong, nggak perlu kamu bilang maaf, tapi kamu cukup bilang saya ulangi atau maksud saya gitu. Hindari kata maaf kecuali memang kamu melakukan sebuah kesalahan yang fatal atau hal yang mengganggu audiens, baru kamu bilang maaf. Tapi kalau misalnya hanya salah ngomong yang normal, gitu, saya ulangi. Jadi bukan saya ulangi Ustazah, bukan tentang aku, tapi kamu belajar menyampaikan kayak gitu di depan audiens. Coba lagi. saya ulangi sebelum kami memulai pembelajaran pada sore hari ini, izinkan saya memimpin Nah, doa. gak boleh menggunakan kata saya atau em, kami, kita. Gunakan kata kita. Jadi gini, Maimunah, Mai, misalnya nih, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya kamu cuma perlu misalnya, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mereka jawabkan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jadi, merespon alhamdulillahnya mereka dengan doa sepenggal gitulah, harapan lah gitu. Intinya adalah membangun kehangatan di awal gitu. Ini tuh bukan cuma perihal kamu sebagai pengajar tahsin ya. Ini public speaking secara umum. Jadi bangun kehangatan di awal. Nah, kalau Baik, aku Ustazah. kalau aku apa? Setiap aku kasih masukan, coba belajar untuk tidak respon baik. Supaya kamu terbiasa menghilangkan kata baik. Karena kamu sering banget menggunakan kata baik. Ya, silahkan diulang. Saya ulangi. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar pada sore hari ini? Oke, satu lagi. Gak apa-apa ya, kamu banyak masukan ya, karena kamu baru pertama juga. Jadi sabar ya. Ya, Nah, Ustazah. pada saat kamu ngomong, mata jangan kemana-mana.
Dalam public speaking itu mata, kalau kemana-mana, artinya jadi beda-beda. Bisa artinya tidak fokus, bisa artinya tidak menghargai audiens, bisa artinya kamu tuh lupa, jadi kamu inget-inget. Bisa artinya kamu berbohong kalau tatapanmu ke kanan, karena banyak arti, gerak mata itu banyak artinya. Makanya kamu perlu fokus di satu, yaitu audiens. Karena kita online, kamu harus stay di kamera. Coba diulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Salamnya menggunakan A, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah, kamu kurang senyum, adik. Jadi itu suaramu enak kalau kita dengerin tanpa melihat. Tapi muka kamu nggak enak karena kamu senyumnya nggak tulus. Assalamualaikum teman-teman. Aku memahami karena kamu shock banyak banget tegurannya. Tapi tetap harus stay oke di kamera. Ya, mukanya harus muka publik. Jangan membawa, ya Allah baru juga pertama banyak banget yang udah dikomentari. Iya emang begitu kalau belajar public speaking. Coba diulang lagi ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Oke, taala. sebentar lagi. Tidak boleh menggunakan kata yang sama berulang dalam jarak yang berdekatan. Tadi kamu melakukannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Selalunya dua kali dengan jarak yang dekat. Semoga pakai satu kali aja. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Gitu aja. Coba lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. A. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar pada sore hari ini? Hangat, hangat. Apa Apa kabar pada sore hari ini? Jangan gitu. Apa kabar pada sore hari ini? Ya, saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. A. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar pada sore hari ini? Kamu itu loh, jangan ke kiri-kiri, ke atas-atas. Ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, senyumnya mana? Ya, saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar pada sore hari ini? Apa kabar pada sore hari ini? Apa kabar pada sore hari ini? Gak usah pakai pada boleh. Apa kabar sore ini? Saya ulangi. Apa kabar sore hari ini? Dan sore hari ini. Apa kabar sore hari ini? Apa kabar sore hari ini? Nah, gitu. Coba diulang lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Ah, As- silumanku keluar nih. Ulang. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Bagus. Waalaikumsalam. Apa kabar sore hari ini? Apa kabar sore hari ini? Naik, naik. Apa kabar sore hari ini? Apa kabar sore hari ini? Nah, Ini. gitu dan nah 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 nah. Ujungnya jangan kayak gitu. Apa kabar sore hari ini?
Jadi tuh kamu prima di awal. Semangatnya tuh ada, jangan udah lemes dari awal. Tapi juga jangan so asik juga, karena nggak lucu kalau misalnya terlalu so asik. Ini tuh elegan, elegan dan hangat. Coba lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nih, Assalamualaikum teman-teman. kamu dengerin ya ritme nadanya. Kamu buat grafik di spasial di akal kamu lah, di gambaran di otak kamu. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Gitu. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Jadi tuh satunya begini, satunya naik. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Bisa ada gambarannya ya? Dicoba Ustazah. Ya. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Cakep banget tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perlindungan kali ya. Ulang lagi. Dalam Semoga kita selalu sehat dan dilindungi Allah. Gitu kali. Semoga kita selalu Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Iya, matamu yang nggak bagus. Ulangi lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Dan dilindungi Allah. Tenang dulu deh kamu. Tenang dulu, tenang dulu. Biar otaknya refresh dulu. Coba lagi. Semoga Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebenarnya bisa berubah-ubah kalimat itu, tergantung padanannya apa. Kalau misalnya kamu, semoga kita selalu sehat dan lindungan Allah, kan jadi aneh. Tapi kalau misalnya kamu, semoga kita selalu dilindungi Allah dan sehat, itu juga masih oke lah. Jadi tuh enggak, kalau kamu menggunakan kata dilindungi, kalimatnya seperti apa? Kalau kamu pakai kata lain, mungkin kalimatnya akan nggak cocok kalau pakai dilindungi, tapi lindungan, misalnya dalam lindungan Allah atau perlindungan. Jadi tergantung kamu masanginnya pakai kosakata apa tuh. Paham ya? Aku lihat kamu cerdas sih. Cuma nggak terbiasa kali ya, langsung dikat, 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 dikat. Jadi kamu kaget. Coba lagi. Semoga Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Oke. Eh, Senyummu Ustazah, mana? Kamu jadi bingung loh. Ustazah Coba ini lagi. langsung berdoa. Iya, langsung berdoa. Tapi kan kamu nggak boleh langsung tiba-tiba berdoa. Kamu harus prolog dulu sebelum berdoa. Kira-kira mau berdoa tuh ngomong apa dulu ke orang? Setidaknya mempersiapkan dia untuk berdoa. Gimana cara kamu mempersiapkan orang yang menjadi audiens kamu supaya dia tahu, oh iya, abis ini kita berdoa. Pasti dikasih tahu kan kalau kita mau berdoa. Cara kamu ngasih taunya tuh gimana? Teman-teman, eh, se- Jangan pakai teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pembelajaran. saya ulangi, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, izinkan saya memimpin doa. Oke, bukan izinkan saya memimpin doa. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ajak, kan kita mau mengajak, bukan langsung minta izin. Kalau bahasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, izinkan saya berdoa. Itu tuh bukan kamu minta izin, kamu memaksa mereka untuk izinin kamu. Izinkan tuh bahasanya tuh kan.
izinkan saya memimpin doa. Kalau aku nggak izinin gimana? Misalnya, kalau misalnya audiensnya kayak gitu. Jadi bahasanya harus ditata seramah mungkin. Coba lagi. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran sore hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa akan saya pimpin. Begitu juga nggak apa-apa. Sebentar, aku mau bilang, muka kamu nggak enak banget. Jadi tolong tetap senyum. Aku tahu kamu nggak siap sebenarnya ditegur sebanyak ini. Tapi kamu harus tetap sadar bahwa menjadi public speaker itu muka kita harus tetap oke walaupun hati kita hancur. Ya, oke, itu catatan buat kamu. Nggak perlu ulang karena waktunya sudah selesai. Sekarang kamu boleh menutup dengan kafaratul majelis sendiri dan kamu boleh keluar dari room kalau ada keperluan lain. Bu Ida, sudah siap? Oke, silahkan Bu Ida. Terima kasih Maimunah. Silahkan Bu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini Nah, Allah memberikan mudah-mudahan kita tuh, kesehatan. mudah-mudahan itu bukan speaking ya, itu talking. Semoga ya. Iya. Saya ulangi, semoga pada hari ini Allah memberikan kita sehat, Kok pada hari ini semangat yang doang? Aku maunya seterusnya. gitu, Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Maimunah, kalau kamu nggak Alhamdulillah. ada kerjaan, kamu boleh nih dengerin Bu Ida. Bagus nih Bu Ida. Jadi pelajarannya nanti kamu ambil buat kamu juga. Bu Ida, aku udah puji loh. Biasanya kalau habis dipuji mulai tegang. Deg-degan. Iya, Ustazah. Coba. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, semangat, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk doa akan saya pimpin. Teman-teman silakan untuk mengikuti dan mengaminkan. Oke, sudah bagus untuk bagian itu, tapi Bu Ida posisi di kameranya terlalu dekat. Jadi Bentar. pada saat ngomong tuh jadi termutilasi kepalanya karena Hmm, majuan. semoga ini sudah. Turunin lagi Sudah, sudah. dikit, turunin kameranya dikit. Oke, Ibu munduran. Karena Bu Ida nih kan kalau ngomong maju-maju nih. Kalau udah terlalu dekat, maju malah nanti kepotong kepalanya. Oke, Sudah cukup, Ustazah. ya kalau nggak maju ya Ya, silakan. udah gini ya. Langsung berdoa dimulai, Ustazah. Ya langsung berdoa, tapi berdoanya Bismillah aja ya, karena Bu Berdoa, Ida udah lulus berdoa. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman, Berdoa selesai, oh iya, lupa lagi. teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa selesai. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang isti'anah. Mempelajari atau membahas.
Ustazah, itu diulang lagi isti'la apa yang lain? Ustazah. Aku mau tanya materi apa aja yang udah didapat? Yang udah didapat itu perbedaan alif dan hamzah, Mhm. terus macam-macam hamzah, Macam-macam sama hamzah naber maksudnya juga. macam bentuk. Ya, macam bentuk hamzah. Terus Sama naber Ustazah. baru 3, Ada yang udah tuh sama isti'la yang kemarin itu Ustazah. baru 4 berarti. Hamas juga udah. Hams, jangan hames. Hams. Oh ya, hams. Hams. Oke, apa lagi? Tapi udah Tapi, Ustazah, itu aja yang tapi udah. apa, Bu? Tapi, tadi ada yang ngomong Gak tapi. maksudnya yang tadi saya pelajari itu yang perbedaan hamzah dan alif sama yang macam-macam bentuk hamzah. Oh gitu. Ya udah, karena Ibu udah siap dengan macam hamzah dan alif juga bentuknya, boleh sekarang Ibu jelaskan tentang nabaratus shaut. Ya, Ustazah. Baik, Ustazah. Disiapin ya, Teman-teman, ya silakan. teman-teman, pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang naber. Ya, Naber itu merupakan suatu dialek atau aksen dari bahasa Arab ya, teman-teman. Naber berasal dari kata nabaratus shaut eh, yang artinya adalah naber berasal dari bahasa Arab yaitu nabrah. oh ya Jangan langsung nabroh aja ya nabaratus Ustaz. shaut. Iya. Naber berasal dari bahasa Arab yang gimana tadi Saya saya ulangi. ulangi saya ulangi Naber merupakan suatu dialek atau aksen dalam bahasa Arab ya teman-teman. Naber berasal dari kata bahasa Arab yaitu naberun. Nabrun, Naber. nabroh, Oh, nabroh. nabroh. Ya Allah, nabroh. Nabroh. Saya deg-degan Ustazah jadi pada hilang, pada lupa gitu Ustazah. Saya ulangi, naber berasal dari bahasa Arab yaitu naboroh yang artinya penekanan atau menaikkan suara atau intonasi suara Terus, Ibu tuh mau pada nyebutin nabroh kan? ya Ya udah nggak usah pakai suara. menaikkan dulu gitu ya. Iya, Oh, jangan suaranya suara kan dulu. saut. Kecuali udah ngomong nabrotus saut baru. Tapi saya di catatannya cuma itu aja Ustazah yang itu. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan Ya, Ibu keren. Udah improve. sedikit ya. Iya, banyak juga nggak Naber, apa-apa. naber berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu nabroh yang artinya menaikkan. Nah, menaikkan atau menekan ya. Taruh Lalu bunyi suara. Ya, ya. Itu tuh nggak oke. Nggak oh boleh. enggak Iya, nabroh. untuk mengurangi ketegangan gitu. Nabroh menaikkan. Tapi, Kak, sebenarnya satu kali nggak apa-apa. Ini tuh berulang. Nabroh. Ya, menaikkan. Ya. Iya kan aku jadi kayak apa sih ya ya dari belakang mulu. Ulang. Naber berasal dari kata bahasa Arab Bukan kata yaitu bahasa Arab. nabroh. Berasal dari bahasa Arab yaitu kata nabroh. Saya ulangi, naber berasal dari bahasa Arab yaitu kata nabroh yang artinya menekan atau menaikkan. Nah, kemudian Nah, nah, ada tuh. nabaratus saut Jangan di belakang tuh.
Sudah saya Terus, ulangi. Lanjutkan atau ulangi nih Ustazah? ulangi dong. Saya ulangi. Naber berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nabroh, yang artinya menaikkan atau menekan. Kemudian, nabrotus saud, yang artinya menaikkan suara Kok, atau kok, kok intonasi kemudian, suara. kok kemudian nabrotus saut? Ya maksudnya pengertiannya Ustazah. Iya, betul. Aku tahu maksudnya, tapi runutan speakingnya tuh masih kurang tepat. Misalnya nih, maksud aku yang tepat tuh misalnya kayak gini. Nabroh, kan dari tadi tuh belum belum eh, nyolek kata saut kan, baru Oh nabroh iya, doang, ya kan? Naber berasal dari bahasa Arab yaitu nabroh, artinya menaikkan atau menekan. menekan. Naber memiliki nama lengkap yaitu Nabrotus Saud. Misalnya kayak Oh gitu. iya. Soalnya tadi tiba-tiba Hmm. kemudian Nabrotus Saud. Hah? Kok kemudian? Ini menurut Saud ya, Ustazah. Insya Allah. Ya, ulang Naber, lagi. saya ulangi. Naber berasal dari bahasa Arab, yaitu kata naboroh, yang artinya menaikkan atau menekan. Menekan. Naber Jangan pakai hams dong di kafnya. Menekan. atau menekan. Mm-mm. Naber memiliki nama lengkap, yaitu Nabrotus Saud, Jangan yang artinya Saud. Jangan menaikkan Saud. suara. Nabrotus Saud. Gitu. Saya ulangi, Naber memiliki nama lengkap, yaitu Nabrotus Saud, yang artinya menaikkan suara atau intonasi suara atau menekan suara sedikit lebih tinggi. Menaikkan Ya. intonasi suara. Gitu aja. Adapun kondisi-kondisi yang membutuhkan naber ada 5 ya teman-teman. Nah, tar dulu. Yang pertama, 5 itu 5. memang sengaja mau pakai jari. Sengaja. Enggak usah deh Ustazah. Tar dulu, nggak pakai. Tadi udah pakai jari, nggak boleh. Kalau mau pakai jari, jangan terpotong posisinya di kamera. Ya, tapi juga jangan nutupin muka. Jangan Berarti juga, nggak usah aja deh Ustazah. jangan, nggak boleh, supaya sekalian belajar. Jadi kalau mau pakai nabrotus saut, pakai gestur tangan, taruhnya di samping. Iya, kayak gitu. Bagus. Kayak gitu posisinya. Ya, ya, Pak. Saya ulangi, kondisi pertama ada waw atau ya yang bertasydid. Selain huruf gunnah, selain huruf gunnah ya teman-teman. Ulang lagi, ulang lagi. Tadi sinyalku Saya nge-freeze. ulangi, saya ulangi, naber memiliki, saya ulangi, naber, Kenapa? Kok saya naber? ulangi, Aku ngerasa kayak lagi dipanggil naber. kondisi yang saya ulangi ya Ustazah. Saya ulangi, kondisi-kondisi yang membutuhkan naber ada 5 macam ya teman-teman. Jangan di Ada 5 sini. tempat. Jangan di sini. Di kanan. Iya. Jangan jauh banget juga. Ada 5 macam ya. Ada 5 tempat ya teman-teman. Karena Bu Saya Ida, ulangi, sebentar. Bu Ida, ya. jangan menghindari pembelajaran tentang gestur tangan. Karena nanti juga public speaking materinya tuh ada tentang gestur tangan. Jadi ini tuh spontan Bu Ida nongol tangannya, makanya materinya langsung dikasih gitu.
Kalaupun nggak dipakai sekarang juga akan ada sesinya di sesi-sesi berikutnya. Coba lagi ya, nadanya mulai Saya ulangi, diturunin ya. Bu Ida ditegor-tegor makin ngegas nih ngomong. Turunin. saya ulangi. Kondisi-kondisi yang membutuhkan naber ada 5 tempat ya, teman-teman. Yang pertama, yaitu pada waw dan ya yang bertasydid, namun bukan pada idgham bi gunnah, teman-teman. Nah, pada kondisi ini kita harus Jangan. Nah, nahnya oh, itu loh. apa lagi? Tidak terasa, tidak terasa. Bu Ida, ntar aku potong dulu sebentar biar rileks dulu Ya, otaknya. Tadi ya. aku kasih nomor Bu Ida buat calon coach. Udah dihubungin belum? Udah tadi udah, Ah ya, Ustazah, oke. udah ada. Nanti di Ya. coachingin ya. Ya, nanti setelah kalau masih ada waktu saya mau tanya Ustazah gimana gimananya ya. Iya, nanti tanyanya jangan di Zoom. Nanti apa kita di Japri aja. Baik, Ustazah. Oke, Saya ulangi, dilanjutkan. Nadanya diturunin. Nadanya diturunin. Saya ulangi. saya ulangi. Adapun kondisi-kondisi yang membutuhkan naber itu ada 5 tempat ya, teman-teman. Yang pertama, pada huruf waw dan ya yang bertasydid, tetapi bukan pada idgham bi gunnah. Contoh pada kata iyyaka, awwala. Nah, pada kata tersebut kita harus menekan suara atau lebih meninggikan suara sedikit sehingga tujuannya menjadi tercapai, yaitu untuk mempertegas tasydid. Itu. Bagus banget, Masya Allah. Bu Ida, Bu Ida kan Ya, alhamdulillah udah secara secara apa ya, cara berbicaranya tuh jelas, pemilihan diksinya juga udah bagus. Alhamdulillah ya atas bimbingan Allah. Apa? Aku mau minta tolong Bu Ida sekarang tuh lebih luwes gerakan badannya. Karena secara mulut udah bagus. Kalau teman-teman yang lain kan ya semuanya bertumbuh dengan kemampuan, kelebihan, kekurangan yang beda-beda ya. Kalau teman-teman lain tuh berjuang lagi di diksi. Jadi dia milih kata dulu nih, masih terseok-seok di situ. Nah, kalau Bu Ida, aku lihat bagian situnya udah lancar. Sekarang coba kita rame-rame terseok-seok di gerak tubuh, ya. itu Jadi benar ya. Bu Ida tuh namanya gestur, ya. Ya, Gestur itu ya. penting. Nah, Bu Ida nih rada rada kecepatan nih belajarnya karena memang apa emang kita harus bertumbuh kan, nggak boleh sama. Itulah Ya, pentingnya sesi one ya. on one kan, karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Nah, Bu Ida karena harus gestur, berarti Bu Ida harus jaga posisi di kamera, mungkin bagian bagian yang terlihat nggak sampai di sini ya, turun lagi ke bawah, karena kebiasaan Bu Ida tuh kalau ngangkat tangan setengah-setengah, jadi nggak kelihatan di kamera. Ya, Ya, sudah. heeh. Coba kameranya diturunin dikit, dikit aja. Nah, cakep. Bagus. Sudah. Kayak gitu. Jadi pas Bu Ida ngomong tuh nggak apa-apa tangannya bergerak. Jadi Ya, teman-teman, nggak apa-apa tuh kayak gitu. Jadi ya. teman-teman, ada 5 tempat yang perlu kita praktikkan naber. Yang pertama, jadi gerakin aja. Gerakin aja. Ya. Supaya terlihat. Bagian situ kayaknya yang masih kaku. Makanya kita sembuhin kakunya itu. Diulangi dari awal lagi, Ustazah, dari yang Nggak atau yang usah kedua lanjut. nggak usah dari awal banget, dari yang kedua aja. Ya, tadi kan iya kah sudah beres. Sekarang wawunya. Tadi saya gabungkan Ustazah yang wow sama ya itu udah. Contoh kata yang ada wawunya apa emang?
Oh, belum. Oh, Itu maksud aku. Memang bagian penjelasannya poinnya ya dan wow, tapi contohnya baru ya doang kan? nah, contoh untuk Nah, naber pada nah, huruf nah, waw. nah, nah, Ya, nah gitu nah. lagi. Saya ulangi. Contoh untuk naber pada huruf waw bertasydid yaitu awwala. Nah, pada saat mengucapkan awwala itu kita tidak boleh flat aja, tapi harus ada penekanan dan suaranya lebih ditinggikan sedikit. Taruh dulu, sabar. Awwala. Ya, Bu sudah. Ida mulai terlalu bersemangat. Terlalu. Jadi nadanya udah mulai teriak Iya, dan iya. ngomongnya udah mulai cepet. Gak boleh. Harus tarik lagi biar lambat. Ulang lagi. Bu Ida tuh kayak aku Saya banget. ulangi. Kita tuh Iya. karena Nah, pede ya, karena pede, terus karena semangat, juga karena kayak di kepala tuh banyak banget yang mau dikeluarin. sama nervous juga Ustazah, Ditambah karena nervous juga. takut salah itu. Iya, takut salah, perfeksionis. Jadi aku lihat Bu Ustazah Ida benar. tuh kayak aku lihat aku. Makanya berasa banget apa yang Bu Ida lagi rasain tuh aku bisa ngerasain. Makanya tolong lebih tenang. Baik. Teman-teman, adapun contoh untuk naber pada huruf waw bertasydid yaitu pada kata awwala. Nah, saat mengucapkan kata awwala itu tidak boleh flat aja ya. Belum, belum. Masih kecepatan. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke contoh wawu bertasydid yang bukan idgham bil gunnah. Contoh pada kata awwala. Pada kata ini tulisannya adalah hamzah berbentuk alif, dhamma, waw, fathah, wawu tasydid. Ini pakai ini aja nih, gerakin. Gini-gini ya, Iya, gini-gini. kan kita kita belum ada pakai whiteboard kan. Jadi Ibu gini aja nggak apa-apa. Hamzah fathah, wawu bertasydid, fathah, dan lam fathah. Udah kan? Awala. Jadi dijemur pelan-pelan. Jadi itu supaya setiap kalimat mampu dipikirkan dan digambarkan oleh audiens dulu. Baru kita lanjut lagi pelan-pelan. Awala. Sudah terbayang teman-teman tulisannya? Tanya dulu. Biar dia merasa kita nggak asik sendiri. Coba lagi. Tapi udah mau meninggal ini Zoom-nya. Begitu dulu berarti. Subhanakallahumma wa bihamdika.